Oke, angkringan balik lagi. Balik lagi di angkringan balik kantor yang ada di Fahristia Official. Jadi ceritanya tadi gue lagi lihat-lihat komentar di YouTube untuk video-video gue yang sebelumnya. Terus gue dapet komentar menarik dari Hello You di video gue yang hati-hati tetangga berisik bisa dipidana. Jadi Hello You ini bilang, ada kafe di seberang rumah saya persis, hampir tiap hari setel musik karaokean pakai speaker kenceng-kenceng. Masih mending musiknya bagus. Ini yang nyanyi Sumbang. Wadah, yang nyanyi Sumbang. Apakah yang menyanyi Dul Sumbang dong? Bassnya gede banget, astaga. Ini maksudnya suara bassnya atau memang bentuk bassnya yang gede ya? Sedikit membingungkan. Kaca rumah saya sampai bergetar. Wah, apakah kaca rumah Anda sedang jatuh cinta? Karena biasanya yang bergetar itu ketika sedang jatuh cinta. Wah. Pernah suatu kali kafe ini adain pameran. Pagi-pagi di halaman depan rumah saya udah ada stand-stand jualan makanan. Ternyata si pemilik kafe menyewakan tempat halaman depan rumah saya tanpa izin. Wah, pakai tanda seru nih, tanpa izin. Mau lapor tapi nggak tahu gimana dan kemana lapornya. Sekian, terima kasih buat yang udah baca. Jadi kalau dilihat dari case ini, ada dua permasalahan. Yang pertama adalah soal berisiknya. Sudah selesai di video saya sebelumnya yang hati-hati tetangga berisik bisa dipidana. Itu udah jelas banget di situ dan gimana caranya. Nah, yang kedua adalah permasalahan yang lebih menarik menurut saya, yaitu ketika halaman rumahnya si Hello You ini disewakan oleh pemilik kafe depan rumahnya dan si Hello You ini malah nggak tahu. Jadi mungkin pagi-pagi bangun gitu ya. Wah, cerah sekali pagi ini. Di depan rumahnya udah ada stand gitu. Terus dia kaget sendiri. Wadaw, kenapa saya tidak tahu kalau ada ini? Ini adalah permasalahan yang bisa ditarik dari dua sisi. Yang pertama adalah perdatanya, yang kedua adalah pidananya. Perdatanya adalah antara si pemilik kafe dengan si penyewa, yaitu orang yang buka stand di halaman depan rumahnya si pemilik rumah. Nanti kita kaitkan dengan si pemilik rumah ini yang nggak tahu kalau ada perikatan yang muncul di objek yang dimiliki oleh dia. Pusing kan? Sama gue juga. Yang kedua adalah dari sisi pidana. Jadi bagaimana case ini kan dia cuma bangun-bangun lihat, loh kok ada stand-stand makanan di depan rumah gue gitu. Ternyata hal seperti itu bisa dilaporin ke polisi loh. Yang pertama, dari sisi perdata. Karena si Hello You ini udah bilang kalau si pemilik kafe ini menyewakan halaman depan rumahnya ke orang yang buka stand-stand makanan, maka dari situ kita sudah bisa menarik kesimpulan kalau ada perikatan yang terjadi karena perjanjian di sana. Perjanjiannya apa? Sewa menyewa. Ya. Nah, karena sudah ada perikatan di sana atau sudah ada perjanjian di sana, maka perjanjian tersebut harus tunduk pada syarat sahnya perjanjian bagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, di pasal 1320 KUH Per ini dijelaskan bahwa ada 4 syarat sah perjanjian. Yang pertama adalah kesepakatan, yang kedua cakap tapi bukan ganteng, yang ketiga adalah objek, yang keempat adalah kausa yang halal atau sebab yang halal. Syarat pertama dan kedua, kesepakatan dan kecakapan ini adalah syarat subjektif. Kenapa? Karena berkaitan dengan subjek yang melaksanakan perjanjian. Syarat ketiga dan keempat, yaitu objek dan kausa yang halal, adalah syarat objektif. Kenapa? Karena berkaitan dengan objek perjanjian. Yang pertama adalah kesepakatan. Nah, sebelum perjanjian itu dilaksanakan, para pihak itu harus memenuhi kata sepakat di antara keduanya. Kesepakatan ini bisa dari segala hal. Bisa dari harga sewa, bisa dari objek yang disewakan, bisa dari durasi sewanya juga. Berapa lama dia boleh menempati objek sewa menyewa itu.
Nah, triknya itu bisa muncul di sini, yaitu ketika si pemilik kafe ini nggak bilang kalau itu tuh lahan yang disewa itu bukan punya dia, tetapi punya orang lain. Nah, dari sini aja itu bisa mengarah ke dua hal lagi, yaitu perdata dan pidana. Perdatanya adalah si pemilik kafe ini sudah menciderai asas utmost good faith atau asas itikat baik dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagaimana penjelasan lebih lanjutnya kita bisa bahas di video selanjutnya ya. Dan sekarang saya capek dong bahas semuanya. Si pemilik kafe ini sebenarnya bisa dibawa ke ranah pidana oleh si penyewa. Kenapa? Karena tentu saja supaya si penyewa ini mau mengikatkan diri dalam perjanjian sewa menyewa ini, dia pasti sudah melakukan tindak pidana penipuan. Kalau dia memang nggak bilang atau mengaku itu adalah lahan punya dia. Lain halnya kalau dia udah bilang itu bukan punya saya, tapi kalau ibu mau ya udah nggak apa-apa deh. Nah, itu lain lagi tuh. Dan bisa juga mengarah ke penipuan kalau dia bilang itu bukan punya saya, tapi nanti saya ngomong deh ke yang punya kalau ibu mau nyewa. Nah, itu juga bisa lari ke penipuan tuh. Kenapa? Ya karena yang punya kan nggak tahu, bangun-bangun kaget tahu-tahu ada stand makanan di depan rumahnya, ya nggak sih? Ya dong. Yang kedua adalah cakap. Cakap di sini bukan ganteng, tapi lebih ke legal standing sih. Apakah para pihak dalam perjanjian itu sudah memiliki legal standing yang cukup untuk melaksanakan perjanjian? Nah, ini juga bisa ditarik ke ranah pidana karena si pemilik kafe ini pada dasarnya kan tidak memiliki alas hak yang cukup untuk melakukan perjanjian sewa menyewa di case ini. Kenapa? Karena dia itu bukan pemilik halaman yang sesungguhnya. Nah, tentu saja dia bisa saja melakukan tindak pidana penipuan dengan mengaku-ngaku sebagai pemilik halaman atau objek perjanjian sewa menyewa dalam case ini, sehingga penyewanya itu mau mengikatkan diri dalam perjanjian sewa menyewa. Nah, sebenarnya kalau persyaratan pertama dan persyaratan kedua ini tidak terpenuhi, maka perjanjian sewa menyewa bisa dibatalkan. Artinya salah satu pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan pembatalan atas perjanjian. Permasalahannya adalah perjanjian ini masih tetap berlangsung atau dinyatakan tetap berlaku kalau belum terjadi pemutusan secara sepakat juga antara para pihak atas perjanjian itu. Syarat sahnya perjanjian yang ketiga dan keempat yaitu ada objek, yaitu apa sih yang jadi objek dalam perjanjian sewa menyewa ini. Dalam hal ini adalah halaman yang digunakan sebagai tempat mendirikan stand makanan. Yang keempat adalah kausa yang halal atau sebab yang halal. Maksudnya apa? Maksudnya barang, benda, atau objek perjanjian tidak melanggar peraturan perundang-undangan atau norma-norma yang berlaku di masyarakat lah. Jadi yang disewakan itu misalkan bukan pipet buat nyedot narkoba gitu misalkan, kan nggak gitu ya. Berbeda dengan persyaratan yang pertama dan kedua, persyaratan ketiga dan keempat yaitu objek dan kausa yang halal ini merupakan syarat objektif. Dan konsekuensinya adalah kalau tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum sehingga perjanjian itu dianggap tidak pernah terjadi. Tetot. Nah, pertanyaannya adalah, terus gimana dong? Saya kan yang punya halaman nggak merasa melakukan perjanjian sewa menyewa nih. Sebenarnya saya punya dua solusi. Yang pertama adalah yang keras, yang kedua adalah yang halus. Yang keras adalah si Hello You ini yang punya halaman ini bisa menjadi pihak intervensi yang merasa bahwa si pemilik kafe ini sebenarnya tidak memiliki alas hak yang cukup untuk melakukan perjanjian dengan si penyewa, sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan dengan tentu saja bisa membuktikan dalilnya ya, sehingga perjanjian itu bisa dibatalkan. Jadi si pemilik kafe ya nggak jadi dibayar untuk sewanya, si yang punya stand nggak jadi mendirikan stand, dan si pemilik halaman ya nggak jadi bersih-bersih karena halamannya kotor karena didirikan stand dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Tapi solusi yang kedua adalah si pemilik halaman ini bisa melakukan negosiasi dengan para pihak dalam perjanjian untuk turut mengikatkan diri dalam perjanjian sebagai
salah satu pihak dalam perjanjian. Misalnya dengan tidak apa-apa si pemilik kafe itu bertindak untuk menyewakan halamannya si pemilik halaman kepada si yang mau buka stand, si penyewa. Tetapi dalam hal ini adalah untuk dan atas nama. Artinya segala tindak tanduk si pemilik kafe untuk menyewakan halamannya si yang punya halaman ini juga diketahui oleh yang punya halaman. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya ya bisa sharing profit, misalnya berapa yang didapat dari si penyewa, si pemilik halaman juga dapat. Jadi si pemilik kafe juga nggak mokal, nggak malu karena ternyata pamerannya tetap bisa dilaksanakan gitu ya. Si penyewanya juga bisa diriin stand, si pemilik halaman juga bisa dapat sharing profit dari perjanjian sewa menyewa ini. Ya, gua rasa itu adalah solusi yang cukup tepat ya. Semuanya senang kan? Kecuali saya. Jadi kalau misalkan si pemilik halaman ini menganggap, wah apaan ini sudah tidak benar, dia sudah mempermalukan saya akan bawa kasus ini ke ranah pidana. Ya pada boleh aja, Anda bisa datang ke kantor polisi setempat, kemudian mengadukan permasalahan ini, karena kayak seperti ini bisa masuk ke dalam 3 hal. Penipuan, ini berkaitan dengan pasal 378. Yang kedua adalah masuk ke rumah orang tanpa izin, ini bisa masuk ke 167, dan ini arahnya adalah ke si penyewa. Yang ketiga adalah menyewakan tanah orang lain, pasal 385 KUHP, ini arahnya ke si pemilik kafe. Karena pada dasarnya halaman itu merupakan bagian dari rumah. Jadi gue juga udah pernah bahas di video tentang kucing ya. Nah kurang lebih seperti itulah. Nah saran saya adalah kepada Hello You, ini kan artinya halaman rumahnya tidak dipagari ya, artinya tidak ada pembatas gitu sehingga orang bisa buka stand semaunya gitu. Nah saran saya adalah pagari setiap halaman rumah Anda. Maksudnya berikan pembatas yang orang lain itu tidak bisa masuk tanpa izin, agar mempermudah Anda untuk memberikan dasar jika hal-hal seperti ini terjadi lagi. Kalau dipagerin kan gak mungkin dong dia manjat pagar terus buka stand di dalam tapi pagarnya masih dikunci, yang mau beli gimana? Jadi 167 KUHP itu bunyi, barang siapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai orang lain atau sedang ada di situ dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4.500. Jadi walaupun dia itu sudah melakukan perjanjian sewa menyewa, tapi karena perjanjian sewa menyewa yang dilakukannya itu tidak dengan orang yang memiliki alas hak yang benar atau cukup, maka dia bisa masuk dalam unsur dengan melawan hak orang lain, masuk dengan memaksa. Jadi dengan memaksa itu maksudnya kan tanpa izin gitu, tidak dengan izin. Terlebih kalau dia suruh pergi gitu, diusir nggak pergi-pergi gitu. Nah ini bisa juga. Atau bisa langsung ke pasal 385. Barang siapa dengan maksud yang serupa menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahui bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu. Jadi ini adalah pasal yang biasa dikenakan untuk penyerobotan tanah. Jadi orang lain yang menggunakan atau mengambil keuntungan atau menjadikan tanah yang bukan haknya sebagai objek perikatan. Nah ini biasanya pakai pasal 385. Ya cukup rumit ya penjelasan tadi, pelan-pelan aja tapi yang jelas untuk case-nya si Hello You ini bisa ditarik dari 2, perdata dan pidana. Kalau kamu merasa ya it's okay lah, kayaknya ini juga bisa di rewrite gitu ya, terus supaya win-win solution bisa melaksanakan apa yang gua suggest tadi gitu, menjadi salah satu pihak dalam perikatan tersebut sehingga kamu bisa dapat sharing cost gitu atau sharing benefit, ya itu bisa aja. Atau kalau kamu udah muak banget, kalau mungkin ada dendam kesumat sama yang punya HP gitu, langsung aja laporin ke polisi dengan menceritakan kejadiannya seperti apa. Terus nanti sepertinya penyidik yang akan menilai kira-kira masuk lebih pas ke pasal yang mana gitu. Tapi kurang lebih sih kayaknya sih antara 3 itulah. Tapi kalau gua seperti biasa, karena gua ini cinta damai ya, jadi kalau bisa yang win-win solution aja lah, semuanya senang, semuanya bahagia, dan Anda dapet duit.
Tapi itu kan kata saya yang soto ini, yang ilmu hukumnya nggak terlalu tinggi gitu. Kalau Anda merasa, so tau nih orang nih, aturan nggak gitu nih, silahkan tuliskan komentar Anda di bawah. Atau kalau kalian yang merasa lebih bingung lagi setelah saya jelaskan, Anda juga bisa tulis komentar di bawah. Atau kalau kalian yang malah punya pertanyaan hal lain seputar hukum gitu ya, yang sederhana aja tapi jangan yang susah-susah ya, Anda juga bisa tuliskan komentar di bawah. Kalau menarik akan saya bahas seperti Hello You ini. Atau kalian bisa DM ke Instagram @angkringan.balik.kantor atau langsung ke Instagram saya di @fahrisetia. Nah, itu dia tadi pembahasan kita. Mudah-mudahan tercerahkan ya dan permasalahannya terselesaikan. Jangan lupa share dan like video ini kalau kalian suka. Subscribe Fahri Setia Official untuk berikan dukungan kalian ke Angkringan Balik Kantor. Dan jangan lupa kita juga punya podcast di Spotify. Cari aja Angkringan Balik Kantor. Dan jangan lupa follow Instagram kita di @angkringan.balik.kantor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.